Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah dimanapun Anda berada. Saya percaya ada sukacita surga mengalir bagi kita semua malam hari ini, amin. Selamat datang dan selamat beribadah kembali dalam Cool Online GBI Rayon 17. Biar malam hari ini kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan kita yang kudus. Haleluya. Dia Tuhan Allah yang sungguh ajaib, kasih-Nya luar biasa bagi kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan bagi kita. Dia sudah mati, Dia sudah bangkit bagi kita. Kita dijadikannya menjadi umat-umat pemenang, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Engkau sungguh baik Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Biar hidup kami terus menggenapi firman-Mu setiap hari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji menyembah Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
setiap hari hidup kami Tuhan. Biar setiap hari hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih, terima kasih. Engkaulah Tuhan kami yang layak disembah, yang layak dipuji. Thank you, terima kasih Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulut Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Lebih lagi katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Hanya bagi Engkau kemuliaan Tuhan, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam Online GBI Rayon 17. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Apa kabarnya? Saya berdoa setiap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Baru saja kita memperingati Hari Raya Paskah. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi kita semua. Seperti kita tahu bahwa Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana karena kasih Tuhan Yesus kepada kita, Dia mati di kayu salib dan Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, yang menandakan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Dia Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita sudah bangkit dan menebus dosa kita, menebus kesalahan kita, dan menanggung sakit penyakit kita. Hari ini adalah tanggal 21 April 2022, bertepatan juga dengan Hari Kartini. Seperti kita juga tahu bahwa Kartini adalah pejuang bangsa yang memperjuangkan emansipasi wanita. Karena itu saya akan berbicara tentang Deborah, seorang hakim dan nabiah sekaligus pejuang Allah yang tahu persis bahwa bangsa Israel harus bangkit, memperjuangkan keadaan bangsanya yang ditindas selama 20 tahun oleh bangsa Midian. Saya berbicara tentang Deborah bukan hanya untuk kaum wanita saja, tetapi bagi kita semua untuk sama-sama kita dapat bangkit di hari yang luar biasa ini. Mari kita buka ayatnya di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1-5. Saya akan bacakan kepada Bapak dan Ibu.
Hakim-Hakim 4:1-5 dikatakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. 20 tahun bangsa Israel itu hidup dengan penuh ketakutan karena ditindas bangsa Midian, sehingga mereka tidak berani bertindak apa-apa. Tetapi Deborah sebagai hakim dan nabiah di Israel itu bangkit. Ia bangkit dan memotivasi Barak untuk bergerak maju berperang. Masa pandemi COVID-19 ini menyisakan dampak di mana banyak orang Bapak Ibu Saudara yang mengalami ketawar-hatian, semangat yang patah karena badai dan trauma yang mereka alami. Badai ekonomi yang menjepit, badai rumah tangga dalam masa pandemi, belum lagi keadaan rohani yang kering. Mereka sudah mulai jenuh dengan keadaan yang ada, dengan ibadah online yang tidak kunjung selesai. Tetapi saya mau katakan hari ini, apapun keadaan kita, ini waktunya untuk kita bangkit. Bangkit dari kekeringan kita, bangkit dari ketidakberdayaan kita, bangkit dari ketawarhatian kita, bangkit dari reruntuhan kita. Pada sore hari ini, kita akan belajar dari Deborah, bagaimana kita dapat bangkit dari reruntuhan. Seperti Deborah yang bangkit, membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Yang pertama, untuk kita bangkit, kita harus berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Deborah tahu, sebagai seorang wanita, ia memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam hal kemampuan dia untuk berperang. Tetapi itu tidak menghalangi Deborah untuk dia bangkit. Deborah memanggil Barak untuk maju berperang. Di dalam ayatnya Hakim-Hakim 4 ayat 6-7 dikatakan, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Yesaya 43 ayat 18-19 katakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di jalan belantara. Jangan ingat-ingat yang dahulu. Jangan ingat-ingat kegagalan kita. Kita harus bisa berhenti menyalahkan diri kita sendiri. Berhenti untuk menyalahkan orang lain. Menunjuk karena kesalahan orang lain itu kita mengalami kegagalan atau kita mengalami hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kita harus bisa berkata berhenti untuk mengasihani diri kita sendiri. Berhenti untuk menyesali keadaan kita. Berhenti untuk menyesali kegagalan kita. Kita harus bisa berdamai saudara dengan diri kita sendiri. Karena Tuhan Yesus mau kita semua hari ini untuk bangkit. Dia sanggup untuk membangkitkan kita apapun keadaan kita saat ini. Firman-Nya di dalam Yesaya 43 ayat 18-19 katakan tadi, waktu kita tidak mengingat ke belakang, waktu kita tidak mengingat hal-hal yang dulu,
Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Apapun keadaan kita saat ini, saudara sedang lemah, letih lesu, tidak berdaya, kering rohani, tidak bersemangat hidup, tidak bergairah dengan Tuhan, kita harus katakan pada diri kita sendiri untuk bangkit. Bangkit dari kegagalan kita, bangkit dari kelemahan kita. Jangan kita melihat ke belakang terus. Fokus ke depan. Fokus kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Maka kau akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Untuk kita bangkit seperti Deborah. Yang pertama, kita harus berhenti menyalahkan keadaan. Yang kedua, kita harus datang kepada Tuhan dengan keberadaan kita. Datang kepada Tuhan kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan apa adanya kita. Datang kepada Dia dengan kelemahan kita. Datang kepada Dia dengan kegagalan kita. Datang kepada Dia dengan ketidakberdayaan kita. Di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, diceritakan Yesus bahwa ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu meminta kepada ayahnya bagian harta miliknya yang menjadi haknya. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya kepada mereka. Lalu anak bungsu ini menjual seluruh hartanya, memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua hartanya, timbullah bencana kelaparan yang menimpa negeri itu. Dan ia pun, si bungsu ini menjadi melarat saudara. Lalu ia bekerja menjadi penjaga babi dan hanya makan ampas babi. Anak bungsu ini pun sadar bahwa orang upahan di rumah bapaknya mempunyai makanan yang berkelimpahan. Lalu di dalam Lukas 15 dikatakan, Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dari jauh bapaknya mengenali anak bungsu ini dan menyambutnya dan menerima anak bungsu ini apa adanya. Kemudian bapaknya malah menyuruh hambanya untuk mengenakan si anak bungsu ini jubah, cincin dan sepatu. Bahkan dia mengadakan pesta penyambutan yang luar biasa bagi anak bungsu ini. Demikian juga saudara dengan Bapa kita yang di sorga. Dia begitu senang pada waktu kita datang kembali kepadanya. Dengan segala keberadaan kita, dengan segala pertobatan kita. Kita bertobat dari dosa-dosa kita dan kita kembali kepadanya. Bapa begitu senang dan bahagia. Dan apa yang akan Bapa lakukan kepada kita? Dia akan memberikan kepada kita jubah. Dia akan mengembalikan identitas kita sebagai anaknya dan panggilannya dalam rencananya. Dan dia akan memberikan jubah kepada kita, yaitu jubah kebenaran dan keselamatan. Dia juga akan mengenakan kepada kita cincin saat kita kembali datang kepada dia. Sebagai cap atau materai, kita akan diakui kembali sebagai tubuh Kristus dan diberikan kuasa oleh Bapa kita di sorga. Kita akan juga diberikan sepatu oleh Bapa di sorga yang melambangkan pengertian Injil damai sejahtera seperti kasut bagi kaki kita. Ketika kita datang kembali kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janji-janjinya kembali kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 3 juga dikatakan, bagaimana waktu bangsa Midian itu menindas bangsa Israel. Bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pesan kepada Deborah. Sebagai orang yang melekat kepada Tuhan, Deborah seorang hakim dan nabiah,
rohnya selalu bangkit dan memberikan pesan Tuhan yang disampaikan pada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat memerangi bangsa Midian. Saudara, saat kita mau bangkit, kita harus berhenti untuk menyalahkan keadaan. Kita harus berani untuk datang kepada Tuhan dengan keberadaan kita. Yang ketiga, dipenuhi kuasa Tuhan. Ketika dipenuhi kuasa Tuhan, Deborah tidak takut menghadapi Sisera. Meskipun Sisera itu punya 900 kereta besi, Bapak Ibu Saudara. Dan 20 tahun lamanya dia menindas bangsa Israel ini dengan keras. Deborah tidak takut. Apapun keadaan kita saat kita dipenuhi kuasa Tuhan, ada keberanian ilahi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ketika Deborah dipenuhi kuasa Tuhan, dia percaya akan ada kemenangan bagi bangsa Israel saat dia maju berperang. Waktu dipenuhi kuasa Tuhan, Deborah memperkatakan kemenangan dan kebenaran, memberikan semangat pada Barak dan pasukannya. Hakim-Hakim 4 ayat 14a dikatakan, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Ketika kita dipenuhi kuasa Tuhan, maka ada perkataan iman yang keluar dari mulut kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengucapkan kebenaran, ada iman kita yang bangkit. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita dipenuhi kuasa Tuhan, akan ada keberanian ilahi, di mana kita menjadi seorang yang kuat, roh kita juga akan dibangkitkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita juga melihat dari Daud ketika dipenuhi kuasa Tuhan, ia tidak takut menghadapi Goliat. Kalau kita buka ayatnya di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bagaimana kita melihat waktu Daud dipenuhi kuasa Tuhan, dia tidak takut menghadapi Goliat. Ketika api Roh Kudus juga memenuhi setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita juga dipenuhi kuasa Tuhan. Di dalam ayatnya Lukas 4 ayat 18-19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengubahkan aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Marilah kita minta kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, untuk Tuhan memenuhi kita dengan kuasa-Nya, sehingga iman kita dibangkitkan. Kita tidak takut kepada keadaan kita saat ini, tetapi kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan yang terakhir, untuk kita dapat bangkit, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan percayalah saudara, waktu kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dalam keadaan ketidakberdayaan kita, ketakutan kita, bukan berarti kita diam saja saudara. Tetapi izinkan Tuhan bekerja, tetapi kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita terlebih dahulu. Dari hal-hal yang kecil, karena Tuhan sanggup memberkati kita saat kita melangkah dengan iman. Kita akan mengalami terobosan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 8-9 dikatakan, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baiklah aku turut. Deborah seperti di dalam saya katakan di dalam poin pertama, bagaimana Deborah mengerti.
Dia tahu keadaan dirinya bahwa dia sebagai seorang wanita dia memiliki keterbatasan dalam hal peperangan. Tetapi apa yang dia lakukan? Waktu Barak mengajak dia untuk ikut maju berperang, dia ikut bersama Barak. Dan kita melihat waktu Deborah melangkah dengan iman, Tuhan melakukan bagiannya. Hakim-Hakim 4 ayat 14b dikatakan, bukankah Tuhan telah maju di depan engkau, lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera dengan segala keretanya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Tuhan melakukan bagiannya, saudara, ketika Deborah maju bersama dengan Barak. Meskipun dia hanya menemani Barak untuk maju berperang, dia hanya menjadi penyambung lidah pesan Tuhan kepada Barak. Dan Tuhan, bagaimana kita melihat bahwa Tuhan bekerja. Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan Yael. Kita juga melihat, saudara, pada zaman Yosua, ketika imam-imam melangkah di sungai Yordan, sungai itu menjadi kering. Sehingga mereka bisa melintasi sungai Yordan yang tadinya deras itu. Yang dilakukan imam-imam itu hanya melangkah. Dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu mengeringkan sungai itu. Dalam Yosua 4 ayat 18 dikatakan, ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Saudara, ketika kita melakukan bagian kita, melangkah dengan iman, kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dan melakukan terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, waktu kita mau bangkit seperti Deborah, karena ini waktunya untuk saudara dan saya untuk bangkit di hari-hari ini. Yang pertama, kita harus berhenti menyalahkan keadaan. Yang kedua, kita harus datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus minta kepada Tuhan kuasa daripadanya, supaya kita memiliki keberanian ilahi dan kita menjadi kuat imannya dan roh kita bangkit. Dan yang terakhir, kita juga harus melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita harus melangkah dengan iman sehingga terobosan itu menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah di hari-hari ini setiap kami itu menjadi bangkit. Apapun keadaan kami Tuhan. Untuk setiap kami tidak melihat ke belakang. Untuk kami tidak melihat kepada kegagalan kami. Tetapi kami berhenti menyalahkan segala keadaan yang ada. Dan kami terus Tuhan dapat datang kepadamu dengan keberadaan kami. Dan juga Tuhan, kami juga minta Tuhan kuasa-Mu bekerja yang membangkitkan setiap kami. Dan juga Tuhan buat kami Tuhan dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Sehingga kami akan melangkah dengan iman dan melihat terobosan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu dapat menguatkan kami, membangkitkan kami, sehingga kami Tuhan tidak menjadi lemah kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer persembahan melalui nomor-nomor rekening yang ada di layar. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan Bapak Ibu Saudara ke dalam amplop dan mengantarnya ke gereja. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan tersebut ke dalam kotak yang sudah disediakan di ruang pembicara di GBI Malahayati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan yang kami berikan menjadi dupa yang harum dan dapat memberkati orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan
Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ibadah kul online saat ini sudah selesai. Marilah kita datang kepada Tuhan dan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita buka hati kita dan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia dan kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan manis daripada Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.